Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahima Wandra Prasetya dari Prodi Bahasa dan Sastra Arab Fakultas Humaniora. Di sini saya akan membahas sedikit mengenai problem Islam normatif dan Islam historis dari mata kuliah Islam dan Budaya. Pembahasan yang pertama adalah tentang apa itu Islam normatif dan apa itu Islam historis. Nah, Islam normatif adalah Islam yang berpegang teguh dengan norma dan prinsip yang telah ditetapkan dan diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Islam normatif ini berdimensi universal atau mutlak, melebihi ruang dan waktu yang biasa disebut realitas ketuhanan. Ketetapan yang sudah ditetapkan di dalam Al-Quran, jadi tidak ada campur tangan manusia di dalamnya. Yang kedua adalah Islam historis, yaitu Islam yang berpegang pada gejala dan fenomena yang berhubungan dengan realitas kesejarahan kehidupan manusia yang dinamis. Islam yang dilakukan pada masyarakat saat ini adalah Islam historis karena berkaitan dengan ruang dan waktu. Dalam pemahaman kajian Islam historis tidak ada acuan hukum atau konsep, jadi tetap bisa berubah sesuai dengan kondisi. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai ruang lingkup dari Islam normatif. Nah, ruang lingkup dari Islam normatif ini terbagi menjadi beberapa. Yang pertama adalah tafsir. Nah, tafsir adalah ilmu yang berfungsi untuk mengetahui kandungan kitabullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dengan cara mengambil penjelasan maknanya, hukum, serta hikmah yang terkandung di dalamnya. Jadi, Al-Quran menjadi objek pembahasan tafsir merupakan sumber agama Islam. Kitab suci ini menduduki posisi sentral bukan hanya dalam perkembangan dan pengembangan ilmu-ilmu keislaman, tetapi merupakan inspirator pemandu gerakan-gerakan umat Islam sepanjang 15 abad sejarah pergerakan umat ini. Nah, jadi menurut penjelasan bahwa tafsir ini masuk kepada ruang lingkup Islam normatif, yaitu Islam yang memang sudah dibawa oleh Nabi Muhammad dan itu mutlak, tidak dinamis sesuai dengan waktu. Yang kedua adalah hadis. Nah, hadis menurut jumhur ulama adalah segala sesuatu yang dinukil dari Rasulullah, sahabat atau tabi'in, baik dalam bentuk ucapan, perbuatan, maupun ketetapan. Baik semuanya itu dilakukan sewaktu-waktu saja maupun lebih sering dan banyak diikuti oleh para sahabat. Jadi, pembahasan mengenai hadis ini juga masuk kepada pembahasan Islam yang normatif, yaitu Islam yang memang mutlak berasal dari Rasulullah. Nah, yang ketiga adalah teologi. Teologi adalah ilmu yang membicarakan tentang masalah-masalah ketuhanan, sifat-sifat wajibnya, sifat mustahil, dan lain-lain yang berhubungan dengan perbuatan Allah. Dengan demikian, teologi adalah istilah ilmu agama yang membahas ajaran dasar dari suatu agama atau suatu keyakinan yang tertanam di hati sanubari. Nah, begitu juga dengan teologi, yaitu masuk kepada pembahasan di Islam normatif karena memang itu mutlak dan tidak bisa dinamis sesuai dengan ruang dan waktu. Nah, selanjutnya yang keempat adalah mengenai hukum atau fikih. Nah, menurut penjelasannya, fikih adalah memahami hukum-hukum syara yang bersifatnya amali berdasarkan argumen-argumen syara. Objek dari studi fikih ini ialah perilaku manusia dalam mengamalkan setiap ajaran agama yang didapatkan dari dalil-dalil yang ada di dalam kitab suci. Nah, ilmu fikih memiliki dua aspek pendekatan, yaitu historis dan normatif, yang merupakan sebuah studi keilmuan yang sifatnya bukan historis. Artinya, fikih tidak terikat dengan nalar-nalar yang sebagaimana biasa ada pada studi ilmu sains. Namun di sisi lain, fikih bersifat terbuka, inklusif, dan dinamis dalam memahami segala persoalan-persoalan umat. Jadi, mengenai ilmu fikih ini masuk ke dalam dua aspek, yaitu Islam historis dan Islam normatif. Nah, berasal dari Islam normatif yang kemudian terkadang fikih ini berkembang karena banyak permasalahan-permasalahan baru yang muncul, dan itu akan masuk ke pendekatan yang kedua, yaitu pendekatan historis. Selanjutnya yang kelima adalah filsafat. Nah, filsafat ialah sebuah disiplin keilmuan yang berkaitan dengan hakikat keberadaan segala hal. Filsafat juga dapat diartikan dengan suatu cara pandang dalam memahami segala tingkah laku manusia dan pengalaman-pengalamannya. Pada dasarnya, filsafat menerangkan tentang hikmah, hakikat, atau inti dari sebuah sesuatu. Sehingga penting untuk menggunakan pendekatan filsafat dalam memahami konstruksi pemahaman dan ajaran yang dibangun di dalam agama. Nah, filsafat ini juga masuk ke dalam ruang lingkup Islam normatif. Yang terakhir adalah tasawuf, yaitu tasawuf secara umum dipahami dengan kecenderungan mistisme universal yang telah terbangun dari dulu dengan berlandaskan perilaku meninggalkan kemewahan dunia dan memilih kehidupan yang sederhana dengan tujuan untuk menjalin hubungan dengan pencipta alam semesta, yaitu Tuhan.
Jadi mengenai tasawuf ini maka jelas masuk kepada Islam yang normatif karena dia meninggalkan kemewahan dunia dan memiliki kehidupan yang sederhana untuk menjalin hubungan dengan pencipta alam, yaitu Tuhan. Sekarang kita masuk kepada ruang lingkup Islam historis. Nah, ini juga dibagi menjadi beberapa ruang lingkup. Yang pertama adalah antropologi agama. Nah, antropologi agama ini merupakan kajian tentang perilaku manusia dalam meyakini suatu ajaran agama dan keterkaitannya dengan kebudayaan. Nah, di antara ide penting dalam antropologi modern ialah holisme, yaitu pemahaman terhadap tradisi-tradisi masyarakat yang kaitannya dengan perilaku masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Kajian tentang agama yang dibahas di dalam studi antropologi adalah agama sebagai suatu fenomena budaya, bukan sebagai agama yang diasumsikan berasal dari Tuhan. Sehingga perhatiannya ialah keragaman di dalam masyarakat dan perilaku manusia. Antropologi sebagai ilmu sosial tidak mengkaji tentang kebenaran dari sebuah agama dan segala perangkatnya. Jadi antropologi agama ini membahas mengenai bahwa agama ini merupakan suatu fenomena budaya, bukan agama berasal dari Tuhan. Jadi itu masuk kepada ruang lingkup Islam yang historis karena dinamis dengan perkembangan waktu. Yang kedua adalah sosiologi agama, yaitu merupakan sebuah disiplin keilmuan yang mengkaji tentang sistem dari hubungan sosial masyarakat yang kaitannya dengan agama. Jadi ini juga jelas masuk ke dalam ruang lingkup Islam yang historis, Islam historis. Nah, yang ketiga adalah psikologi agama. Psikologi agama merupakan disiplin keilmuan yang mengkaji tentang unsur-unsur kejiwaan manusia yang kaitannya dengan agama. Ilmu jiwa atau psikologi ialah studi yang mengkaji keadaan jiwa seseorang berdasarkan tingkah laku seseorang itu sendiri. Perilaku semacam hormat terhadap orang tua, sembahyang, memberi salam, termasuk fenomena agama yang bisa diterangkan menggunakan analisis ilmu kejiwaan secara agama. Jadi psikologi agama ini juga masuk ke dalam ruang lingkup Islam historis. Setelah kita membahas mengenai ruang lingkup dari Islam normatif dan Islam historis, maka sekarang kita akan membahas mengenai hubungan di antara keduanya. Nah, hubungan antara Islam normatif dan Islam historis. Keterkaitan dari Islam normatif dan Islam historis dapat membangun suatu interaksi dan ketegangan. Interaksi tersebut ada dikarenakan dialog yang saling timbal balik, saling memberikan pemahaman dan pandangan terhadap suatu konteks dan teks. Nah, sementara munculnya ketegangan diakibatkan oleh ketidakadaan kesepakatan terhadap suatu pandangan dan saling menebar ancaman. Nah, membangun relasi yang baik antara keduanya ialah suatu jalan untuk mencegah terjadinya ketegangan. Ketegangan akan terjadi apabila antara kelompok yang satu dengan yang lainnya tidak mengakui eksistensinya dan menghalangi adanya fungsi nilai yang telah dibangun sebelumnya. Jadi mengenai hubungan antara Islam normatif dan Islam historis itu selalu ada akan membangun interaksi dan ketegangan. Tapi bagaimana cara kita untuk menghilangkan ketegangan itu? Mungkin sekian presentasi yang bisa saya jabarkan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.